Salve, selamat pagi adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Rabu 7 Februari 2024, kita berada pada pekan biasa kelima. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kudus, kami kembali lagi menghadap-Mu, memohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon semoga pada hari ini kami dapat beraktivitas dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah kami menjadi orang yang peka akan kebutuhan sesama kami yang menderita dan tersingkirkan. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kita renungkan dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini, Yesus menyatakan bahwa apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada makanan yang haram dan halal, yang dimana bisa disebut najis jika kita memakannya. Namun, Yesus menyatakan, tetapi yang keluarlah dari dalam diri seseorang yang menajiskan. Dengan ini ada sebuah hati, pikiran, perkataanlah yang keluar dari diri kita yang najis. Sebab di dalam hati dan pikiran terkadang timbul segala pikiran jahat, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, dan kesombongan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pesan Yesus mencerminkan pentingnya menjaga hati dan pikiran agar terbebas dari dosa dan godaan dunia. Kita sering kali tergoda oleh tampilan luar
yang menyelabui kebenaran hati. Oleh karena itu, kita diajak untuk introspeksi terhadap perilaku dan sikap kita sehari-hari. Apakah yang keluar dari hati kita? Apakah kita merencanakan kebaikan, kasih, dan perdamaian? Ataukah justru gejolak nafsu duniawi yang mendominasi? Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Prinsip ini hanya berhenti pada hal-hal dunia yang profan. Prinsip ini sama sekali tidak menunjukkan sebuah kedalaman. Tuhan Yesus pada hari ini mengajak kita untuk masuk lebih dalam ke lubuk terdalam dari hati kita. Ia mengajak kita untuk mampu mengolah hati kita sehingga kita menjadi hati yang jernih dan murni. Hati kita bebas dari iri hati, dendam, cemburu, dan hal negatif lainnya. Adik-adik sekami yang Tuhan cintai, dalam menjalani hidup sehari-hari, mari kita jadikanlah hati kita sebagai tahta kebijaksanaan dan kasih. Marilah kita bersama-sama berdoa agar Roh Kudus membimbing kita dalam menjaga hati dan pikiran, sehingga segala yang keluar dari dalam diri kita menjadi sumber berkat bagi sesama. Semoga demikian. Amin. Adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup perenungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga segala aktivitas kita dan rencana hidup kita pada hari ini dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.